Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas terkait pekerjaan sosial forensik. Nah, pekerjaan sosial forensik yaitu salah satu spesialisasi dalam praktik pekerja sosial. Pekerjaan sosial forensik dapat didefinisikan sebagai pekerja sosial yang berkaitan dengan masalah hukum, baik hukum pidana ataupun perdata. Dalam hal ini, pekerjaan sosial forensik mendampingi klien dalam menjalani proses hukum. Nah, di sini pekerjaan sosial forensik berfokus pada bagaimana klien menjalani sistem peradilan hukum dan menjalani proses hukum. Nah, di sini pekerja sosial forensik berfungsi, ada beberapa fungsi di sini di pekerja sosial forensik ini. Yang pertama yakni bersaksi dalam pengadilan sebagai saksi ahli. Nah, fungsi saksi ahli di situ dapat didefinisikan sebagai bagaimana sebuah profesi menjelaskan terkait ahli di bidangnya. Nah, yang kedua adalah pekerjaan sosial forensik secara sistematis mengevaluasi individu, bagaimana individu itu menjalani sistem peradilan hukum itu sendiri. Nah, yang ketiga, pekerjaan sosial forensik menyelidiki kasus atau mendampingi si klien dalam proses penyidikan, baik penyidikan di kepolisian, di kejaksaan, maupun nanti proses dalam proses sidang pengadilan. Nah, fungsi yang keempat adalah pekerja sosial forensik memberikan rekomendasi kepada pengadilan. Nah, di sini pihak pengadilan diperlukan adanya rekomendasi dari seorang pekerja sosial, seorang yang ahli dalam bidang pekerja sosial itu sendiri dalam mengambil proses hukum. Terdakwa di sini akan berguna dalam proses nantinya rehabilitasi dalam proses hukum itu sendiri. Yang kelima, pekerja sosial forensik dapat memfasilitasi perintah pengadilan untuk menjatuhi hukuman kepada narapidana. Di sini dalam artian bagaimana dari kepolisian menyerahkan kasus kepada pengadilan. Nah, dari pengadilan itu meminta kepada pekerja sosial untuk rekomendasi apa yang pantas untuk hukuman terhadap si klien. Yang selanjutnya yaitu pekerja sosial forensik menengahi atau memediasi antara perorangan dan kelompok yang membutuhkan dalam sebuah perselisihan. Nah, di sini pekerja sosial harus memfasilitasi antara si korban dengan si pelaku. Yang ketujuh, yang selanjutnya adalah pekerja sosial di sini dalam ranah forensik itu sendiri bersaksi tentang standar profesi yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam memfasilitasi beberapa kasus yang memerlukan pekerja sosial. Contohnya pekerja sosial anak. Nah, di situ dalam anak berhadapan hukum wajib difasilitasi oleh pekerja sosial. Terus untuk yang selanjutnya, tugas dasar pekerja sosial forensik. Di sini ada beberapa tugas dalam pendampingan kasus. Di sini pekerja sosial forensik bertugas yang pertama itu menjaga trust atau kepercayaan klien terhadap si pekerja sosial itu sendiri dalam pendampingan kasus. Yang selanjutnya adalah refleksi atau reflection dalam sebuah kasus itu sendiri. Pekerja sosial bersama klien dan masyarakat itu mendampingi semua proses dari awal sampai akhir proses hukum tentunya. Di sini juga klien kan ketika menjalani proses hukum itu mengalami trauma atau shock culture. Nah, di sini juga si pekerja sosial bertugas untuk supaya klien itu merasa nyaman dalam menjalani proses hukum. Terus yang selanjutnya adalah framing atau pembingkaian. Nah, tugas sebagai pekerja sosial forensik ini lebih
dalam artian bagaimana masyarakat itu atau individu yang menjadi klien itu mereka lebih nyaman juga terhadap proses-proses hukum yang ada, terbebas dari trauma. Terus yang keempat yakni education. Nah, di sini pekerja sosial mendidik seorang klien itu supaya tidak mengulangi kembali, tidak mengulangi kembali apa yang sudah dilakukan. Nah, di sini juga lebih tepatnya mendampingi proses rehabilitasi, pemulihan keberfungsian sosial si klien. Terus yang selanjutnya adalah amplifying. Memperkuat seseorang dari segi emosional. Nah, bagaimana si klien itu diperkuat emosinya dalam proses trauma, dalam pemulihan trauma itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah integrasi. Dalam proses ini tuh pekerja sosial lebih mengintegrasikan antara si klien, bisa di sini kita analogikan klien anak ya. Kalau misalkan klien anak itu di situ kita mencoba mengintegrasikan antara anak sebagai si pelaku atau korban dengan penegak hukum yang ada. Terus yang selanjutnya adalah empowering. Bagaimana caranya pekerja sosial itu mendampingi si klien dalam proses pemberdayaan. Nah, di sini juga termasuk kepada ranah rehabilitasi. Nah, di sini sosial forensik juga memerlukan skill. Nah, skill yang terdapat dalam pekerja sosial bisa dalam sisi negosiasi, dalam negosiasi klien. Terus yang selanjutnya adalah sharing empower. Nah, sharing power dari sini pekerja sosial dapat menghubungkan antara sistem sumber yang ada. Nah, saya pikir itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Nanti kita sambung lagi terkait dengan ruang lingkup pekerja sosial forensik. Terima kasih.